Halo, Suara Juventini Mania. Jumpa lagi dengan gue Didi. Kali ini gue mau ngebahas tentang tematik nih. Intinya tentang Locatelli. Locatelli kita tahu dia sudah bertransformasi nih. Artinya lebih bisa diandalkan oleh pelatih baru, nggak seperti era Allegri. Nah, oleh Mota, seorang Locatelli seperti terlahir kembali lah. Demikian. Jadi sekarang tentu saja kita bakal membahas tentang performa Locatelli, juga nanti akan ada sedikit berita tentang cedera pemain Juventus tentunya. Tapi sebelum itu gue mau ngomong bahwa di channel ini seperti biasa nggak bakal sendirian kita, karena diskusinya bakal hangat dengan dua narasumber yang tentu kalian sudah sangat familiar dengan beliau-beliau yang bukan sembarang beliau ini. Jadi kita langsung aja tapi kenalan dulu supaya lebih akrab. Nah, silahkan dengan Mas-mas. Wah, ini bajunya sama-sama hitam nih kayaknya nih. Dengan Mas-mas yang wallpapernya Juventus Stadium dulu deh. Siapa? Silahkan perkenalkan diri. Kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan gue Paundra Juventini dari Maladewa Weh, yang baru dibantai 04. oleh timnas U20 ya. Iya. Oke, mantap. Mas Pondra dari Maladewa. Selanjutnya, siapa nih? Mas satunya lagi nih yang backgroundnya ada Buffon sama Del Piero. Monggo. Selamat, oh nggak boleh selamat malam ya. Jadi, halo suara event ini, teman-teman Siposi, saya Genta Torricelli dari Wis. Yaman. Yaman. Ngeri kali. Genta Kan Torricelli tapi dari Yaman ya. Bisa ya. segrupnya kan ada Maladewa, Yaman juga kan, kalau nggak salah. Nah, Iya, oke bisa, lah. bisa, bisa. Ya, Belum ya. ketemu tapi ya. Belum ketemu Yaman kita ya. Ketemu. Belum. Ini perwakilannya. Tapi nama-namanya Italia nih. Legend Juventus ini. Oke, jadi kita langsung ke materi tadi yang sempat gua intro di awal bahwa kita ngelihat ada beberapa pemain nih sepertinya bisa dioptimalkan dengan sentuhan seorang Thiago Motta walaupun belum begitu terlihat besar pengaruhnya, tapi salah satunya memang kita lihat Manuel Locatelli ya. Manuel Locatelli ini punya performa di awal musim ini bisa dibilang di luar ekspektasi sih sebenarnya, bahwa dia punya pergerakan, punya umpan, punya visi, ternyata bisa mengikuti skema Motana. Langsung aja nih, gimana tanggapan dari Mas Pondra dulu deh. Nanti baru gua ke Mas Genta. Silakan Mas Pondra. Oke, Locatelli ya. Ya, betul Em, sekali. Kalau gue sih tadi sebenarnya agak kurang sepakat kalau dibilang Locatelli ini terlahir kembali di musim ini. Karena kalau gue melihatnya itu sudah dari musim lalu. Oke, Gue sudah selalu mantap, mantap, mantap. di beberapa review-review gue di musim lalu itu gue sudah menyampaikan bahwa Locatelli ini eh, Hmm. unsung hero nih. Bahkan di review gua bersama Andar di musim lalu kita nyebutin best player, best goal, best pemain yang baru muncul atau segala macam. Terakhir itu ada kategori unsung hero. Ini Hmm. gue berikan kepada Locatelli karena Hmm. Locatelli ini benar-benar bisa dibilang apa ya, menurut gue underrated gitu, underrated midfielder yang orang selalu bilang kalau dia itu mediocre, gak Iya, bisa build up, nggak passingnya dipanggil ke jelek, ya timnas kan? memang tidak sempurna, Locatelli itu tidak sempurna, tapi Iya. Locatelli itu benar-benar jadi di tengah itu tuh signifikan banget gitu, impactful banget buat Juventus untuk saat ini. Di musim lalu itu Locatelli kenapa kelihatannya mungkin tidak terlalu bersinar seperti musim ini? Karena musim lalu mungkin karena dia bekerja sendirian ya. Dia Iya. jadi gelandang bertahan sebagai regista juga, sebagai defensive midfielder juga, sebagai gelandang pengangkut air juga, pemutus serangan juga. Jadi semua beban itu diberikan kepada dia sendiri. Kalau musim ini dia berbagi tugas. Dia sekarang Hmm. double pivot kan. Dia Iya. bersama McKennie, bersama Douglas Luiz, bersama Thuram, bersama Fajoli. Dia bagi tugas. Jadi perannya dia sebagai seorang gelandang yang pemutus aliran serangan lawan itu benar-benar jadi benar-benar semakin berasa gitu, semakin Hmm. impactful. Nah, gue udah melihat itu dari musim lalu gitu. Setiap Iya, iya. Locatelli keluar, Juve tuh nggak lama kebobolan lah gitu. Jadi ada Hmm. beberapa momen-momen yang harusnya nih kalau ada Locatelli ini nggak akan kejadian nih golnya nih. Pasti Hmm. akan keputus duluan nih. Jadi Locatelli itu benar-benar untuk di sisi defensifnya Juve itu benar-benar dia jadi kayak back kelima gitu atau bahkan back keenam. Iya, Kalau iya. kita main 4 back, jadi dia kayak nambah back satu satu back tengah lagi gitu. Iya, Nah, iya. musim ini pun demikian gitu kan.
Jadi dia benar-benar fokus ke defensive midfielder yang lihat kemarin waktu lawan Napoli. Yang ada Hmm. satu momen yang dia tiba-tiba ngeblok ya, taking block yang block taking yang harusnya itu dilakukan oleh center back, tapi dia lakukan itu sebagai seorang gelandang bertahan. Jadi menurut gua musim ini tuh ya upgrade memang, tapi bukan terlahir kembali kalau menurut gue. Terlahir Hmm. kembalinya tuh musim lalu. Setelah Iya, musim iya. sebelumnya jelek, musim pertama dia bagus, musim Mm-mm. keduanya bersama Allegri dia jelek, musim ketiganya bersama Allegri dia terlahir kembali, dan musim ini dia upgrade. Jadi kalau gue melihatnya dia upgrade gitu, upgrading nih di musim ini. Hmm. Dan yang membuat apa yang menjadi kekuatan utama Locatelli adalah bagaimana dia bisa membaca serangan lawan. Jadi Hmm. kemampuan dia membaca membaca lapangan, membaca situasi, membaca serangan lawan ini yang menurut gua inilah salah satu spek yang harus dimiliki seorang gelandang bertahan yang tipenya memang penghancur pengangkut air gitu. Iya, iya. Ya model-model Casemiro, model-model Rodri gitu ya. Jadi memang memang harus ada spek ini di gelandang bertahan seperti mereka. Jadi Mm-mm. mereka Locatelli itu gue melihat dia bisa membaca kemana bola ini akan mengarah gitu, kemana pelawan ini akan mengarahkan bola, kemana pelawan itu akan menempatkan bola, kemana bola ini akan dioper ke temennya yang mana. Jadi Locatelli itu bisa Mm-mm. membaca itu. Dan yang kedua adalah kemampuan dia dalam merebut bola. Hmm. Tacklingnya bagus, recovery ballnya. Jadi ketika dia kehilangan bola dia langsung segera ngerebut lagi. Dia motong bolanya bagus. Yang paling berasa itulah ya kemampuan defensive midfieldernya dia itu ya. Jadi menurut gue itu yang membuat Locatelli jadi terlihat spesial banget karena musim ini dia disandingkan bersama Fajoli dan sampai sekarang tidak tergantikan posisinya ya. Salah satu pemain Mm-mm. beberapa pemain yang selalu tampil starter kalau nggak salah ya 6 pertandingan pertama kita kalau nggak salah starter terus kan Locatelli ya nggak Betul, pernah betul. nggak pernah nggak gitu jadi tidak tergantikan tuh Bremer Locatelli Gatti karena cedera dan juga Cambiaso jadi ini yang pemain-pemainnya andalannya Mota musim ini yang gue pikir Locatelli bakal tersingkir karena kedatangan Ya. Douglas Luiz dan Thuram ternyata malah Thuram dan Douglas Luiz yang untuk saat ini mereka yang tersingkir Iya, iya, iya. gitu. Oke, mungkin dari Mas Pondra itu ya pendapatnya Malah bahwa McKennie masuk ya. nah, Kenny nih comeback apa bisa dibilang terlahir kembali? Nah, seharusnya dialamatkan ke McKennie nih bukan Locatelli. Nah, gimana nih pendapat Mas Genta? Silakan tentang Manuel Locatelli. Sayangnya nih tidak ada apa ya perbedaan jauh pendapat gue dengan Pondra karena dari dulu juga sama Pondra kalau di Twitter gue juga udah saling saut-sautan dan menyetujui kalau Locatelli ini sebenarnya sangat vital dan kalau Juve nggak ada dia tuh wah lebih kacau lagi. Ini bisa mengalahkan pendapat orang tentang Locatelli itu apa ya tidak berkembang, mediocre dan sebagainya. Itu sebenarnya lebih vital lagi kalau dia nggak ada gitu. Dan gue mulai dari point of view sebenarnya atribut yang dia punya itu tadi yang Pondra sebut tuh udah lengkap banget, udah semua dia punya. Tapi memang di zaman Allegri itu kan yang sebenarnya jadi kontroversial orang-orang bilang adalah peran dia sebagai regista gitu. Nah, Nah, menurut ya. gue malah Locatelli itu udah bisa menjadi regista ya versi dia gitu. Jadi ya kita jangan bandingin regista ala Pirlo ala ya, ala Pirlo, Busquets. Jorginho pun dia, Busquets, Atau Verratti dia nggak lebih bisa. cocok Mezala mungkin. Nah, gue mau masuk ke situ. Maksudnya kalau gue lihat dia yang Allegri pernah bilang waktu itu dulu bahwa dia akan menjadi regista yang hebat dan menurut gue sekarang Mota juga nggak bikin dia jadi Mezala juga sebenarnya gitu. Masih Hmm. nyaman dengan posisi ya di depan back biar Ya. dia bisa bantu defense, biar dia bisa kasih umpan-umpan. Jadi sebenarnya Mota kan tanda kutip mengiyakan Allegri tadi yang Pondra bilang benar bahwa yang sekarang dia bebannya terbagi aja nih. Jadi Hmm. lebih bisa show off gitu. Nah, jadi sebenarnya nggak terlalu banyak beda dengan yang Allegri udah lakukan buat Locatelli. Bahkan sebenarnya Locatelli itu kehilangan tempat di timnas karena memang dia dipaksa tanda kutip berkembang di regista gitu kalau dan menurut gue berhasil gitu karena kalau di timnas dulu zaman Mancini dia Mezzala kan. Nah begitu Hmm. di klubnya ditaruh di regista terus dia udah nggak pernah dipanggil tuh, jarang dipanggil karena Hmm. mungkin di Italia dianggap banyak lah yang bisa diregista gitu kan. Nah jadi mungkin kalau dia musim ini makin bagus di regista nanti juga di timnas kepake juga bahwa ya saat regista terbaik di Italia adalah dia gitu. Jadi mungkin Hmm. harus di lama-lama akan ditinggal itu embel-embel bahwa Locatelli itu bagus di Mezzala mungkin ya karena banyak yang ya orang-orang di Twitter atau di mana gitu fans Juve bilang bahwa Locatelli bagusnya di Mezzala tapi kan nyatanya udah dua pelatih pengennya dia di regista gitu sih kalau gue. Nah, berarti kaitannya sama yang dibilang Mas Pondra tadi tentang Locatelli musim ini upgrade.
Mas Nggak terlalu Genta masuk. juga mengamini itu ya. Ya upgrade tapi secara apa ya, lebih lebih kelihatan aja gitu, lebih kelihatan karena tadi bebannya kan udah bagi tuh, jadi Ya, Mm-mm. lebih lebih enak dilihat lebih aja sih gitu, lebih percaya diri sih tak kalau gue percaya ngelihatnya. diri. Oh, Percaya diri. Ah, mental Jadi juga berarti kalau ya. itu kalau bahasa yang kalau enak tuh. musim lalu tuh dia masih belum berani megang bola terlalu lama. Passingnya kadang Mm-mm. suka salah-salah, ngasal passing aja, nggak ngeliat-liat temennya ada di mana. Kualitas passingnya pun juga nggak bagus gitu kalau gue bilang Mm. sebagai seorang gelandang bertahan yang harus selalu bisa mengatur serangan build up gitu ya. Dia kan sentralnya itu ada di dia. Kalau kita bandingin dia sama tadi kan kayak Busquets, Jorginho, Rodri itu semua punya kemampuan passing-passing yang hebat. Locatelli ini enggak memang speknya kekurangannya itu di situ. Tapi untuk musim ini karena dia akhirnya jadi terbagi perannya dia akhirnya dia cukup passing pendek aja ke Fajoli, dia cukup passing ke Koop Miner, dia nggak perlu lagi umpan-umpan jauh lompas-lompas yang sedemikian rupa Ya, karena beban peran itu sudah diberikan kepada temannya yang lain. Jadi Mm-mm. kelemahannya dia itu akhirnya ditutupi sama teman-teman yang lain gitu. Makanya gua melihat dia sekarang jadi lebih percaya diri, bahkan dia berani lebih megang bola, dia berani passingnya pun juga lebih upgrade gitu. Di pertandingan pertama menurut gua masih jelek, pertandingan kedua juga masih jelek, tapi udah tiga, keempat, kelima nih udah jarang nih kelihatan, jarang-jarang salah passing lagi gitu. Hmm. ya. Udah mulai Sama Gimana jarang ngelihat, gimana tuh kesalahannya. Mas Genta? Gimana Mas? iya benar-benar. Sama ngelihat Juve sekarang ini kan, kalau gue sih ngelihat ya terbukti kita jarang kebobolan. Emang lebih tenang sih ngelihat Juve Hmm. sekarang gitu. Jadi nggak ada worry yang berlebihan soal takut kebobolan. Emang kita ngegolin masih sulit gitu. Tapi gue melihat Juve sekarang lebih tenang untuk nggak kebobolan, dan salah satu peran Locatelli besar di situ gitu, membuat Juve buat buat yang nonton jadi lebih tenang, ada Locatelli juga selain emang back-backnya Juve gitu, Ya, ya, lebih ya. rapih jadinya gitu memang. Iya. Mm. Nah, sekarang apa sih bedanya apa ya posisi dan taktik dari pelatih sebelumnya dengan Mota ini yang diterapkan ke Locatelli? Artinya apakah sama aja nih posisi Locatelli di era Allegri dan Mota? Siapa dulu Coba. nih? Iya, Mas Genta dulu, Mas Genta Genta, dulu, Mas Genta. Genta dulu. Oh, ya tadi kan udah sempat di spill dikit, emang nggak terlalu banyak beda kalau dari segi Locatelli-nya. Tapi kalau dari taktik memang ya lebih lengkap, udah pastilah skuad yang sekarang gitu kan. Mungkin Iya. Allegri dulu juga disediakan skuad yang seperti itu, tapi ya sebenarnya berarti kan, kalau tadi yang Pondra bilang juga itu lumayan inti tuh, bahwa kalau zaman di Allegri lompas-lompasnya itu masih lebih sering dibanding sekarang gitu. Kalau dulu memang dipaksa kadang-kadang dari depan back udah langsung lompas ke Kiesa di ujung atau ke Di Maria gitu misalnya, dulu ya kemarin ada tuh. Hmm. Jadi sekarang udah nggak terlalu banyak gitu, karena kita punya jembatan di depannya, ada Miners gitu kan. Iya. Terus Yes. ya Nikonya juga, si Yildiz juga banyak nggak Turun. gantung di depan, dia banyak narik ke tengah juga. Jadi kayaknya lebih ke situ sih perbedaannya. Nah, Mm-mm. kalau Mas Pondra nih, saya mau nanya nih, kalau di era Mota ini kan kecenderungannya taktik dan skemanya lebih berani untuk menyerang dan lebih Hmm. cair, artinya tidak ada posisi yang apa ya baku seorang pemain harus di situ terus gitu, tapi saling mengisi. Nah, menurut Mas Pondra, peran Locatelli itu di mana sih gitu? Dia tetap perannya itu menjadi sentral ya karena memang dialah jadi jembatan penghubungnya. Mm-mm. Kalau setiap bola dimulai dari di Gregorio, entah itu goal kick atau back pass, Mm-mm. pasti yang akan dia kasih bola ke pertama kali itu kan pasti back tengah, ya. Back tengah, Ya. kemudian kadang ke kanan. Pilihannya kalau nggak ke back kanan pasti ke Locatelli. Pilihannya Mm-mm. segitiga tuh pasti itu. Nah, Nah, nanti itu kalau ya ya. misalnya dia ya ngasih ke bek kanannya buntu, pasti akan ngasih ke Locatelli lagi. Jadi Pindah Locatelli itu switch pasti ya. akan selalu mengikuti ya, selalu mengikuti bola itu kemana bergerak. Jadi kalau misalnya di Ya, ya. Gregorio, opernya ke Bremer, Bremer kan bek tengah kiri ya. Iya, iya, iya. Kemudian dia ngasih ke bek kirinya Mm-mm. Cambiaso. Locatelli pasti akan dia akan ngikut tuh Mm-mm. sebagai penghubung. Nah, ketika udah nyampe ke Locatelli ngeliat visinya dia. Nah, pemain yang terdekat tuh siapa? Ada Fagioli, ada Koop Miners, ada Yildiz mungkin yang turun ke sana. Jadi Hmm. perannya Locatelli ini ya memang sentral. Itulah kenapa gelandang bertahan seperti Locatelli memang harus punya kemampuan visi, kemampuan passing, punya kemampuan penguasaan bola yang memang harus bagus. Itulah kenapa tadi Mm. gue bilang dia musim ini harus bisa diimprove kemampuan passingnya dan kemampuan penguasaan bolanya. Dan so far dia sudah cukup percaya diri untuk bisa memegang bola lebih lama. Dia sudah cukup percaya diri untuk bisa passing. Berbeda dari Mm-mm. musim lalu, ini sudah ada upgrade kalau gua melihatnya di situ. Dan tadi juga udah disampaikan ya perbedaannya
perannya bukan peran. Ya perannya dia di musim ini tuh terbagi. Kalau musim lalu bersama Allegri, ya jelas semua kadang dia jadi Mezzala, kadang dia jadi gelandang bertahan, kadang dia jadi regista, kadang Hmm. dia jadi semuanya tuh bebannya ada di dia gitu. Sementara dia tuh bukan dia kalau kalau itu diberikan kepada Sergio Busquets, ya itu pasti bisa gitu. Maksudnya Busquets ini kan pemain kelas dunia ya. Atributnya lebih lengkap Kemampuannya, ya. atributnya lengkap gitu. Kita semua tahu Busquets ini luar biasa lah. Jago, gocek, visi bermainnya bagus. Ya Locatelli kan bisa dibilang belum sampai ke levelnya Busquets gitu. Iya, Tapi iya. lu sudah diberikan beban sebanyak itu dan lu bermain di klub seperti Juventus. Nah, sekarang oleh Mota makanya selalu dipakai 4-2-3-1 atau 4-1-4-1. Dia selalu ada tiga gelandang yang dimana satu gelandangnya itu pasti akan selalu nge-backup dia. Nah, sementara Hmm. musim lalu itu yang harusnya peran itu ada di Rabiot, Hmm. Rabionya ya lemes juga mainnya gitu. Malah lebih sering main nyayap ya kalau Rabiot Iya, ya. dia malah ke pinggir lagi, ke pinggir lagi. Jadi Locatelli jadi kayak bermain sendirian Bahkan gitu. Makanya Locatelli musim lalu pernah dipaksain trequartista juga. agak naik ke Jadi, depan ya. iya, Karena iya, ya itulah Gue lupa deh, kualitas Allegri itu musim lalu formasi berapa sih? Jadi lupa gue. dia 3-5-2. Oh 3-5-2 paling iya, 3-5-2. sering. Karena benar-benar tiga tiga lima. lima dua itu ya Memang tiga gelandang juga sih, tetap tiga gelandang. Tapi dia tiga gelandangnya itu kan begini nih, Locatelli-nya di depan back kan. Yang dua ya ya. Rabiot, yang satu kan kalau nggak make ini siapa lagi ya? Kemarin sih gelandangnya. Anjing gue lupa maknya. Miretti lah. Miretti, Fajoli cedera, Fajoli kan nggak, Fajoli lagi absen kan. Ah, absen. ya, Siapa lagi sama Miretti? Mas Kors. Jadi Kita ya sampai lupa ya. sebenarnya Ih, makanya gue lupa lagi anjing, bener lupa lagi. Satu sebenarnya lagi ada, satu lagi ada. Lupa gue. Ya udahlah. pasti Bentancur. Ya, oh iya Bentancur ya. gampang Enggak, itu udah dari udah Udah kapan. musim lama lalu. itu, udah 2 tahun lalu itu. Iya, satu Tapi lagi lupa. sebenarnya memang ada dari upgrade tadi yang dibilang Mas Pondra juga dari sisi stamina sih. Kalau menurut gua dia nggak gampang capek kayak di musim lalu. Mungkin karena Hmm. double pivot juga berbagi tadi ya. Jadi dia Iya, iya. mengatur tempo, mengatur stamina dia buat tetap bertahan setidaknya di 70 menit awal gitu kan. Tapi terbukti berhasil ya. Dia bisa menjawab tantangan Mota ya. Padahal dengan mungkin dia punya kelebihan juga karena tidak dipanggil ke timnas jadi dia lebih prepare mungkin ya untuk di awal musim ini tinggal kita lihat gimana mengarungi musim ini akankah bisa di 5 kompetisi lagi kan seorang Locatelli menjadi itu tadi tukang angkut airnya Juventus Hmm. sekaligus juga menjalani peran regista lebih efektif. Nah, kita lihat aja ya. Kalian kalau udah nyimak dari awal, jangan lupa komen di bawah ini. Oke ya, teman-teman semua Suara Juventus ini pembahasan tentang Locatelli kita tinggalin dulu. Kita mau masuk lagi di materi berikutnya, yaitu kabar cederanya seorang Vasilie Aziz ya. Kalau Aziz. menyebutnya Aziz ya, Vasilia Zik aja sih. Aziz. Vasilie Aziz. Nah, Aziz. Aziz ini dia sebenarnya masih youngster lah ya, bisa dibilang youngster. Dia dibeli Juve masih usia berapa ya? 18 sampai 20 ya? Nah, kisaran segitulah. Seorang Vasilia Aziz, itu agak-agak susah menyebut namanya. Dia sebenarnya pramusim tampil memukau, menjanjikan, tapi sayangnya belum pernah debut di laga kompetitif. Karena apa ya? Lagi-lagi tulang rawan, tulang lunak, gampang cedera ternyata. Nah, gimana nih? Gua mulai dari Mas Geta dulu deh. Gimana Mas Genta pendapatnya dengan kabar cederanya Aziz ini sebelum dia bisa kita lihat performanya? Silakan. Ya, gue termasuk yang biasa aja sebenarnya, nggak nunggu-nunggu banget karena gue ngelihat di Juve sekarang tuh udah cukup lengkap ya. Gue seneng Hmm. aja ngeliat sekarang rotasi saya. Tapi memang kalau buat kayak misalnya kita lagi kekurangan itu banyak cedera atau mungkin nanti lawan klub-klub yang papan tengah atau di Copa patut dicoba sih gitu karena Mungkin kita nemuin kompetisi yang Yildiz. di bawahnya ya prioritasnya ya. Karena Yildiz kan juga kita temuin dengan harus dicoba dulu waktu itu kan gitu. Ternyata dia Iya. punya kepercayaan di luar biasa main di tim utama, akhirnya baru deh gitu kan gas terus. Jadi sebenarnya gue biasa aja, cuman kalau nanti ada kesempatan ya harus dicoba. Tapi memang kalau di awal udah mulai cedera mulu gue juga takut sih sebenarnya sih. Agak Iya. iya gimana gimana? Ya gitu pokoknya, jadi mudah-mudahan aja dia nanti ada waktu yang tepat buat menunjukkan lah gitu. Mungkin ya ntar pas Coppa Italia gitu atau apa gitu bisa juga kan dia main Iya dulu. sih. Gitu. Kita Coppa Italia masih lama ya mainnya ya? Nggak mungkin di Masih tahun ini kan? Januari ya. Ah, Januari ya. Paling udah ntar musim lawan iya tahun ini tinggal Serie A sama Liga Champion doang. lawan Itzes lah ntar main.
Tapi itu Coppa Italia lawannya siapa nanti itu Januari itu? Yang kemarin ngalahin Belum Cremonese belum itu? belum Wah, ini belum Nah, juara lah ketahuan. pokoknya. Gue lupa lawannya juara lah kayaknya. Pokoknya. bisa lah ya. Nah, buat ngisi-ngisi posisi di kompetisi yang prioritas kasta Hmm, kesekian, bukan Serie A maupun UCL, bisa lah ya Azik nih ya, kalau menurut Mas Genta ya. bisa bisa. Nah, sekarang ke Mas Pondra nih. Melihat Azik ini dari point of view-nya Mas Pondra nih, seperti apa? Silakan. Belum bisa banyak berkomentar juga ya karena Aziz ya belum main sama sekali musim ini. Kalau kalau ngelihat performanya di pramusim, Mas Pondra Pramusim juga baru notice nggak? berapa menit doang permainannya. Tidak Belum tidak belum terlalu belum mencolok terlihat, ya. iya, belum terlihat Kayak siapa signifikan pon? banget. Tapi bisa Belum dibilang tahu, gue juga ini nggak belum sih? belum pernah ngelihat karena dia modelnya kan attacking midfielder ya kalau nggak salah ya, Hmm, AMC, gelandang ya, serang. Mungkin apakah mirip-mirip seperti Dybala atau mungkin kayak Yildiz juga. Gue juga nggak belum tahu lebih banyak. Cuman yang pasti sebenarnya kan kita butuh penasaran sebenarnya kan. Ini pemain hmm, muda yang harusnya dia masuk ke next gen, tiba-tiba bisa masuk ke squad utama gitu. Itu yang hmm, sebenarnya ditunggu-tunggu sama Juventini kan dari pas pramusim sampai musim ini dimulai. ya, Kan di ya. musim ini kan kita kedatangan pemain muda ini kan ada dua ya. Tiga sama Bangula ya, Iya, Savona, betul. Aziz sama Bangula gitu. Mangula. Bangula udah kelihatan, Savona udah kelihatan. Nah, tinggal Aziz ini kan sebenarnya yang harusnya lu tuh Itu masuk ke dia. next gen dulu. Tapi sekarang Betul. sekarang yang kita tunggu-tunggu. Tapi kok dia bisa langsung masuk ke tim utama, bahkan nomornya pun nomor 18 Itu gitu, dia. bukan nomor Sesuai umurnya. gede. Biasanya Sesuai umurnya iya, ternyata. biasanya kan kalau dari masih next gen separuh-separuh next gen separuh kan nomornya biasanya di atas 30 ya. Ada yang bahkan Iya. 46 gitu, 50. Nah, kalau dia enggak, dia udah dapat angka 18. Jadi sepertinya ketika scouting dan juga ketika latihan sepertinya cukup menjanjikan bagi Thiago Motta gitu. Makanya dia Mm-mm. langsung dipromosikan segera saat itu juga, nggak langsung dicemplungin ke next gen tapi langsung masuk ke squad utama. Makanya gue sebenarnya cukup menantikan nih minimal buat masuk dari reserve lah ya, dari pemain cadangan gitu. Tapi belum Iya. apa-apa udah cedera. Yang harusnya musim minggu ini udah main cedera lagi kan sampai Oktober ya, akhir Iya, Oktober ini Iya, ya. betul, sayang juga betul. loh. Iya, Heeh. lama juga 1 bulan kan cedera otot. Nah, ini yang jadinya kita deg-degan juga ya kalau misalnya kambuhan-kambuhan ini kan ke depannya gimana gitu. Yang salah Kayak kan kayak Aziznya atau Jorge ntar. Ah, iya. iya. Jadi belum belum bisa dilihat pengaruhnya seperti apa Aziz di Juve, dan yang kedua Aziz ini kan statusnya juga bukan first team, bukan key player. Ya dia pemain pemain yang memang bermain di tim inti tapi statusnya backup kan. Karena sudah Mm-mm. pasti di lininya dia itu sudah pasti nomor satunya ada Koop Miners, ada Mm. Yildiz. Terus di tengahnya ada Locatelli, Thuram, Douglas Luiz. Di sisi sayap ada Nico Gonzalez, Conceição. Conceição. Ya, ada Bangula gitu kan. Jadi Makanya nih. udah cukup, iya udah cukup penuh kecuali dia bisa diplot sebagai striker. Nah, Hmm. kalau dia bisa diplot sebagai striker, bisa jadi dia bisa menyingkirkan Vlahovic gitu. Dia Iya, iya. negara mana? Di Montenegro. Montenegro. Montenegro dan posturnya cukup tinggi loh, 185 cm. Jadi kalau Nah, misalnya kayak dulu kita pernah ngelihat Ibrahimovic ya. Ibrahimovic kan Hmm. juga sempat tuh main di AMC kan, main di Hmm. second striker. Tapi mm-mm. habis itu dia bisa jadi ujung tombak, jadi striker gitu. Nah, gue berharap tuh Aziz bisa kayak Ibrahimovic yang awalnya dia main di tengah dulu, attacking midfielder, terus tiba-tiba bisa jadi striker gitu. Tapi correct Iya, me if iya. I'm wrong ya. Mudah-mudahan bisa seperti itu gitu Iya. Aziz. Dulu si Ibra waktu sama Trezeguet di depan, Ibranya yang ke tengah di tengah kan? Ibranya yang agak ke belakang, iya. Iya, 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 Ibranya yang lebih turun ke belakang kan. Trezeguet yang jadi ujung tombak. iya. Nah, Iya, kalau misalnya benar-benar. kita main dua striker, mungkin bisa jadi cocok tuh Aziz ada di situ, di second strikernya. Second striker ya Azik ya. Mungkin Hmm. dengan pengisian posisi yang apa ya, versatil seperti itu mungkin bisa dipakai oleh Mota. Itu salah satu pertimbangannya Mota buat narik dia ke skuad utama langsung gitu ya. Dari sisi versatil tapi rupanya agak meragukan dari sisi fisik ya, agak ringkih gitu karena dikit-dikit cedera gitu, dikit-dikit cedera apa bisa dibilang apes atau memang Ya. kurang Ta- bisa main menjaga dirinya gitu kan. Tapi Karena kan memang ini di apa yang Pondra bilang tadi juga mungkin benar tuh bahwa kan dia namanya naik nih setelah Vlahovic lagi kurang oke nih gitu kan. iya, Jangan-jangan emang Mota tuh niatnya buat jadiin dia di depan karena kan dia tahu nih bahwa cadangan Vlahovic itu sebenarnya tanda kutip kayak nggak ada kan, milik iya, Mota juga tahu lah milik cederaan mulu kan, kayak nggak iya mungkin dia betul milik itu betul. dijadikan sebagai opsi utama yang benar-benar utama gitu buat cadangan Vlahovic gitu. Nah makanya dia mungkin masukin Doi ini di tim inti gitu karena bisa aja nanti Jadi ditaruh di deputinya depan. Vlahovic ya. Heeh. Mungkin benar bisa juga Iya, Jadi iya. jadi bisa jadi pilihan ketiga, striker ketiga. Kalau musim lalu kan ketiga ya Vlahovic milik baru Kane kan. ya. Siapa tahu Aziz Nah, ini bisa jadi striker tiga.
Oh, koreksi ya, dia nomor punggung 17 ya. Sorry, bukan 18. Oh, 17 dia rupanya. 17. Berarti Mandzukic. 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 Iya, 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 iya. Karena dia digadang-gadang jadi penyerang mungkin. Sehingga bisa mengisi Hmm. pos striker ketiga di skuad Juventus. Lagi pula baru 18 Musim tahun. musim lalu itu di Buduknos itu dia nyetak 8 gol, lumayan sih dari 44 Nah, pertandingan. Hmm. Karena memang posisinya sebagai attacking midfielder attacking ya. midfielder, kebanyakan attacking midfielder. Ha. Ya, 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 ya. Berarti sudah tidak apa ya menjadi tidak terlalu ditunggu-tunggu juga, tapi juga wajar lah ya pemain baru pasti semua penasaran lah, pengen lihat seperti apa dia gitu ya. Tapi Kalau ya Hmm. melihat nggak perlu buru-buru sih, cukup sabar Iya. sabar karena aja. Milik Sabar. juga konon sebentar lagi bisa join ya Ya, lawan RB Leipzig. Milik dikabarkan bisa ya setidaknya memulai dari bangku cadangan. Ya seorang Azik ya harus benar-benar dijaga dulu supaya benar-benar prima buat dia tampil entah itu starter atau jadi cadangan dulu. Kondisinya belum siap kalau untuk saat ini ya memang ya. Kita gue sih lawan apa berharap sih? Genoa ya? jangan kayak Marco Piazza lah. Marco Ya, Piazza baru masuk biasa cukup kan menjanjikan kan golin lawan Porto tuh. Habis itu Iya. cedera kalau selesai udah. kalau Nggak balik media lagi. namanya kan pejaca itu kayak kaki kaca jadi Lawan apa akhirnya weekend ini? Sabtu? Genoa Genoa Genoa. Genoa. Terus lawan si Leipzig away Leipzig, Rabu. woi. Rabu. Habis itu Lazio. Oh ya, Lazio habis itu baru break. Iya, bener Ya, ya. betul. Oke, kayaknya pembahasan kita udah cukup panjang nih. Menarik juga nih dua topik tentang Locatelli sama Azik, dua pemain yang nasibnya berbeda. Yang satu unsung hero mulai upgrade, yang satu digadang-gadang wonderkid atau youngster ternyata lebih sering menepi ke puskesmas. Jadi kita nantikan Anjay. aja ya teman-teman suara Juventini mania atau Dan penggemar minggu ini channel. menang tapi di. Oh ya, harus Amin, dong. amin. Nah, artinya di pertandingan lawan Genoa, everything gonna be okay. Nah, pembuktian Vlahovic dan segala macam termasuk Locatelli yang harus semakin meningkat sesuai yang disampaikan Mas Pondra dan Mas Genta tadi ya. Mungkin itu aja. Gua akhiri dulu obrolan diskusi kita hari ini. Kita coba lagi menyampaikan materi-materi nantinya yang lebih seru di video-video berikutnya. Jangan lupa kalian buat tetap ya selalu support channel Suara Juventini ini dengan cara like semua video, komen, share, dan juga subscribe dong tentunya. Satu lagi ada fitur join Subscribe. membership. Join membership, di situ kalian bisa dapat pertama join ke grup WhatsApp, di situ join bersama narasumber-narasumber yang kece ini dan ada semua narasumber ada di situ dan kalian ada dapat update informasi terkini tentang Juventus dan diskusi yang nggak pernah ada matinya lah istilahnya ya. Selain itu juga kalian bisa diundang nih jadi salah satu narasumber mendampingi narasumber tetap Juventus yang di Suara Juventus ini kita mania ini. Jadi itu kalian bisa jadi narasumber sekaligus bisa join di WhatsApp grup membership. Kalau mau join membershipnya ada di bawah ya, di link berikut ini. Oke, Kirim di dari gua sih cukup itu dulu ya. Terima kasih semuanya Mas Genta, Mas Pondra, dan penonton Suara Juventus ini semuanya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, seperti biasa kita teriakan yel-yel kebanggaan kita. Vino alla fine. Forza Forza Juve. Forza Juve. Juve. Teret, 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 teret. teret, 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 teret.